Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabil mayamin al muntajabin wa jami' ibadillahi salihin al mukhlisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Ibu dan bapak rahimakumullah, dalam rangka Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ingin mengingatkan kembali ibu dan bapak pada surat Yunus ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira, hendaklah dengan itu mereka bersukacita. Huwa khairum mimma yajma'un. Di sini ada sedikit perbedaan penerjemahan. Bahasa Arab dan Al-Quran itu punya keistimewaan, ada kata-kata ganti yang kemudian bisa dirujuk berbeda oleh orang yang menafsirkannya. Karena itu kita memerlukan penafsir tunggal, penafsir mutlak dari ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu Al-Ma'sumin alaihi wassalatu wassalam yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ayat ini ada perbedaan pada siapa kata huwa merujuk. Kalau ibu dan bapak lihat ayatnya, kul, katakan ya Rasulullah, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan fadlullah wa rahmatuhu. Fadlullah itu karunia Allah, anugerah Allah. Rahmatuhu, rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu hendaknya mereka berbahagia, hendaknya mereka bersukacita. Kata falyafrahu artinya bersukacita, dan kata farah, sukacita, itu adalah sukacita, kebahagiaan, kegembiraan yang ditampakkan, yang dihadirkan secara fisik. Orang bisa bahagia tapi batin saja dia ikut bahagia, senang tapi ya tidak ditampakkan. Misalnya Sa'id, Su'ada, itu dari akar kata yang sama, artinya bahagia. Dan kata Sa'id itu bahagia yang menunjukkan bahagia kita secara ruhaniyah. Seperti ketika kita diseru dalam sholat, hayya 'alal falah, itu adalah ajakan untuk selalu memandang baik kehidupan ini, ajakan untuk berbahagia. Dalam adzan itu, termasuk dalam adzan madzhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, yang pertama hayya 'alas shalah, dia merujuk pada ajakan kita untuk memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah tiang agama, salat adalah simbolisasi dari seluruh kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita diajak setiap saat hayya 'alas shalah. Pada hayya 'alas shalah itu bukan hanya kewajiban salat saja, tapi juga kewajiban untuk menjalankan perintah-perintah Allah taala yang lainnya. Itu hubungan kita dengan Allah taala. Kemudian ada hayya 'alal falah yang diterjemahkan mari meraih kemenangan. Itu juga artinya kebahagiaan, dan itu dianjurkan atau ditujukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dalam hidup itu kita harus berbahagia, apapun kondisi, keadaan yang kita hadapi, kita bahagia. Itu anjuran setiap kali dalam sholat. Kemudian ada dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, hayya 'ala khairil amal, mari menuju sebaik-baiknya amal. Dalam satu pendapat yang dimaksud di situ adalah syahadah fi sabilillah, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap saat kita diingatkan, kita penuhi kewajiban Allah taala, hidup kita harus optimis dan bahagia. Kemudian kita harus simpan satu kaki kita
kita harus selalu punya tujuan untuk mengakhiri hidup kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebaik-baiknya amal. Waktu kami ziarah Arba'in, pengawal kami itu adalah relawan-relawan yang tergabung dalam Al-Hasyad Asy-Sya'bi. Al-Hasyad Asy-Sya'bi itu milisi bentukan pasca fatwa jihad Ayatullah Sistani hafadzahullah. Hasyad itu artinya concentrated, combined, jadi joined forces, seperti persatuan bangsa yang dikumpulkan. Nah, anak-anak muda yang jiwa-jiwa keikhlasannya itu luar biasa. Kan saya sampaikan sama para jamaah, kita ini berdosa karena mereka justru yang berkhidmat pada kita. Mereka ini calon orang-orang yang mati syahid, wajah-wajah para syuhada. Saya bilang mungkin setahun 2 tahun yang akan datang kita berangkat lagi ziarah, kita melihat wajah mereka terpampang pada papan-papan para syuhada. Dari Najaf ke Karbala, rute yang ditempuh ditandai oleh tiang-tiang listrik, jarak satu sama lain 50 meter, satu tiang ke tiang berikutnya. Dari titik 0 pasca Najaf itu menuju Haram Abil Fadil Abbas alaihi salatu wassalam ada 1452 tiang. Itu angka favorit mazhab Ahlul Bait. 14, 5 dan 2 gitu. Dari 14 ke 5 ke 2 sampai tiang Abil Fadil Abbas alaihi salatu wassalam. 1452 tiang. Dan di masing-masing tiang itu dulu, Ibu Dapat bisa hitung. Masing-masing tiang dulu hanya ada satu foto syahid. Kalau ada satu tiang nomor 52, lalu ada foto syahid Fulan ibni Fulan rahimahullah, sampai 1452. Itu artinya sudah ada 1452 syuhada pasca teroris ISIS itu menyerang Irak. Nah, sekarang sudah ada 2 tiap tiang itu. Jadi satu di atas, satu di bawah, ada 2 foto syuhada. Artinya sudah hampir 1452 dikali 2 jumlah syuhada yang berjuang dan gugur. Nah, salah seorang kawan kami yang mengantar itu, Tamim namanya, dia perlihatkan, ini waktu saudara saya dan saudara-saudara sepupu mau menjinakkan bom di, kalau tidak salah, Ramadi yang sudah dibebaskan oleh pasukan Irak. Dia perlihatkan rekaman satu ketika dia dan saudara-saudara sepupunya sedang menjinakkan bom. Kemudian foto yang kedua ketika bom itu meledak. Jadi dia melihat betul serpihan tubuh saudara-saudaranya itu hancur saja, der. Kecuali satu saudara sepupunya yang berada di balik mobil, dia hanya menderita sebelah bagian tubuhnya itu luka parah, termasuk kehilangan satu pandangannya, sebelah kanan atau sebelah kiri, saya tidak tahu. Tapi saudara yang lain syahid. Dan dia santai saja menceritakan sepupu-sepupunya syahid itu. Ini gambarnya. Diperlihatkan fotonya masih utuh, kemudian diperlihatkan der, bomnya meledak. Lalu dia bolak-balik, masih utuh, meledak, masih utuh, meledak katanya. Jadi kayak biasa saja diperlihatkan foto saudara-saudara sepupunya. Mereka sudah siap untuk khairil amal itu. Kami setelah melihat foto itu, kawan-kawan berdiskusi, membayangkan kayaknya kematian seperti itu, syahadah seperti itu syahadah yang mungkin tidak sakit sama sekali. Jadi hanya sepersekian detik, tahu-tahu der, tubuh kita hancur, sudah ada di alam keabadian. Insyaallah bergabung bersama para syuhada, sayyidis syuhada alaihi salatu wassalam. Karena rasa sakit itu kan sebetulnya dikirimkan oleh otak kita. Otak belum sempat menerima informasi, sudah tidak ada duluan. Kayaknya tidak kerasa itu syahidnya, der. Sekarang ada yang mau begitu, gitu. Dia kayaknya tidak terasa. Beda dengan kalau ditusuk, kan kerasa duluan. Otak mengirimkan signal sakit dengan segera. Tapi begitu tubuh meledak, kayaknya otak tidak sempat memberikan signal. Jadi hancur, langsung berkeping-keping. Ada yang posting foto Ayatullah Dastaghib. Ayatullah Dastaghib itu ulama besar, arif besar. Ia mengqadha salatnya 2 kali dari baligh sampai usianya sudah sepuh. Marja besar di antara pemimpin penggerak revolusi. Waktu saya di Teheran, saya ditanya buku-buku ulama yang sudah terjemahkan,
Saya sebut yang kebanyakan itu buku Mutahari, Ali Syariati, dan Ayatullah Dastaghib. Karena bahasanya mudah dicerna, bahasanya mudah dipahami. Buku-buku yang lain terjemahkan, tapi agak sedikit pembacanya. Kalau buku 3 orang ini luas saya bilang. Satu di antaranya Sayyid Dastaghib. Jauh sebelum beliau syahid, beliau berwasiat pada istrinya. Kemudian diamalkan oleh istrinya, memberikan bagian-bagian dari kain kafan. Karena ternyata beliau syahid sesuai dengan apa yang sudah beliau sampaikan pada istrinya. Kedua tangannya itu terputus. Qati'ul yadain. Beliau syahid mihrab. Jadi sedang ceramah, kemudian ada bom meledak pada saat beliau ceramah. Wajahnya luka, tubuhnya utuh, tapi kedua tangannya terputus. Kawan saya yang kirim foto Ayatullah Dastaghib itu kemudian beri komentar di bawahnya. Kata beliau itu, sepertinya begitulah akhir para pecinta Imam Hussein alaihi salatu wassalam. Bagi mereka kemuliaan kalau beroleh satu di antara sekian penderitaan yang dialami oleh Imam Hussein alaihi salatu wassalam. Bagi mereka itu kemuliaan. Kalau di kafilah Karbala ada yang putus kedua tangannya, para pecinta Imam Hussein itu akan berakhir seperti imam yang mereka cintai. Kalau imam terluka dengan ratusan hunusan pedang, paling tidak kalau kita dapat 1/sekian di antaranya, kita berada di jalan mencintai Imam Hussein alaihi salatu wassalam. Jadi setiap pecinta imam itu punya cita-cita, punya keinginan, punya impian untuk menggabungkan diri mereka bersama imam. Di jalan Najaf Karbala itu ada banyak foto-foto militer yang berjuang. Misalnya ibu yang melepas mereka, Ma'an Nufdika. Atau ada lagi foto atasannya, hormat di atas jenazah seorang syahid. Jadi yang lainnya begitu ada yang syahid, yang lainnya mengurus yang tubuh yang syahid itu, kemudian yang lainnya kasih hormat, kasih salut. Lalu di bawahnya ada tulisan sampai bertemu di hadapan Imam Hussein alaihi salatu wassalam. Ya, jadi mereka sampaikan salam hormat, kemudian teriring janji harapan pertemuan bersama Imam Hussein alaihi salatu wassalam. Setiap yang syahid itu. Sulitlah bagi kekuatan-kekuatan barat, kekuatan-kekuatan besar itu untuk menghancurkan kelompok yang memang tujuannya itu mati, yang memang harapannya itu ingin syahid. Kata Syed Hasan Nasrullah hafadahullah, kekuatan kami itu kelemahan mereka. Kekuatan kami Hizbullah itu kelemahannya Israel. Apa itu? Kami siap dengan jumlah korban yang banyak, mereka tidak. Kami ini jumlah korban makin lama makin banyak, makin tumbuh semangat perlawanan. Tapi Israel itu begitu angka kematian sampai 100, mereka sudah ketar-ketir dan berusaha menghentikan peperangan. Jadi bagaimana mungkin menghadapi satu kelompok yang modalnya itu ya, kalau mereka ingin menghancurkan, mereka siap untuk menerima apapun yang diterima oleh Imam Hussein alaihi salatu wassalam. Nah, mengapa itu semua kecintaan pada Imam Hussein, pada hayya ala khairil amal itu? Karena terdorong oleh satu ayat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Kata alamin menggunakan bentuk jamak, yaitu alam-alam. Tanpa akhiran in pun di ujung, alam itu sudah diterjemahkan alam semesta. Misalnya Rabbul Alam, kata alam sendiri sudah alam semesta yang tidak ada batasnya. Tapi Allah Ta'ala menggunakan kata in, menunjukkan bentuk jamak alam-alam. Nabi itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam yang ada, untuk semua kemungkinan alam yang ada. Misalnya kita sebut alam ruh, Nabi rahmatan lil alamin di alam ruh. Lalu alam barzakh, Nabi juga rahmat di alam itu. Kemudian alam akhirat, Nabi juga rahmat di alam itu. Karena beliau rahmat Allah Ta'ala untuk seluruh alam yang akan dilalui oleh manusia. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idna jaitumur rasula faqaddimu baina najwakum shadaqah. Kalau engkau hendak datang menghadap Rasul, kata najaitum dalam terjemahan Depag diterjemahkan dengan kalau engkau ingin minta tolong pada Nabi sallallahu alaihi wa alihi,
faqaddimu baina najwakum shadaqah. Sebelum kau minta tolong itu, berikan sedekah, berikan persembahan, berikan kado. Karena ahlul bait terlarang dari menerima sedekah. Jadi sedekah yang dimaksud di situ adalah kecintaan. Berikan pada Nabi itu sedekah. Dalam ayat yang lain, keluarga Nabi disebut sebagai shadiqin, orang-orang yang sidqoh, orang-orang yang shadik, orang-orang yang tulus. Kata sedekah bisa berarti jujur, benar, tulus, bisa juga berarti sahabat, kerabat, karib, shadik, yang artinya yang berasal dari akar kata yang sama. Jadi kita tidak bisa datang minta tolong pada baginda Nabi di alam barzakh nanti itu kecuali bawa dua hal. Satu, hadiah sederhana, dan yang kedua, hadiah sederhananya itu adalah kecintaan dari mereka yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang dicintai Nabi. Atau kita menggabungkan diri kita bersama kafilah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus datang dengan persembahan yang sederhana. Bulan ini adalah bulan memberikan persembahan cinta pada Nabi itu, dan bulan seharusnya kita bersuka cita. Fabidzalika falyafrahu, hendaklah dengan itu mereka bersuka cita. Kemudian ujung ayat surat Yunus 58 itu, huwa khairum mimma yajma'un, dia lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan, dari apapun yang mereka himpunkan. Ibu dan bapak mengumpulkan apapun saja, huwa ini lebih baik dari apapun yang ibu dan bapak kumpulkan. Harta ibu dan bapak kumpulkan, huwa ini tetap lebih baik. Amal ibu dan bapak kumpulkan, huwa ini tetap lebih baik. Ya, kalau kita menumpuk amal, huwa khairum mimma yajma'un, dia lebih baik dari apapun yang kalian kumpulkan. Kita mau mengumpulkan apa saja, menghabiskan seluruh hidup kita dalam satu niat, tujuan, kerja apa saja, huwa ini khairum mimma yajma'un, jauh lebih utama, lebih baik dari apapun yang kalian kumpulkan. Sehingga kita harus cari tahu huwa di situ apa yang lebih baik dari seluruh dunia dan isinya. Sekiranya kita bisa himpunkan dunia juga, huwa khairum mimma yajma'un, dia tetap jauh lebih baik dari yang mereka kumpulkan. Nah, kata huwa dalam terjemahan Depak di sini diartikan karunia Allah dan rahmatnya. Karunia Allah dan rahmatnya. Tapi huwa itu isim mufrad, dia satu orang. Kalau dua itu huma. Terjemahan Depak menerjemahkan huwa itu karunia Allah dan rahmatnya. Artinya ada berapa? Dua. Walaupun nanti kita bisa tanya, apa bedanya karunia Allah dan rahmatnya? Bukankah rahmat itu karunia Allah? Karunia Allah rahmat bukan? Iya. Ayat Al-Qur'annya memang begitu di awal. Qul bifadlillahi wa birahmatih. Katakan dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Dengan fadlullah dan dengan rahmatnya. Hendaknya dengan itu mereka bersuka cita. Karunia Allah dan rahmatnya lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Apakah yang kita kumpulkan bukan rahmat Allah? Apakah yang kita kumpulkan bukan karunia Allah? Di sini perbedaan kemana huwa itu harus dikembalikan. Sama seperti dalam ayat Isra dan Mi'raj, alladzi barakna haulahu, hu-nya kembali kemana? Kepada abad, kepada lail, kepada Masjidil Haram, kepada Masjidil Aqsa, kepada safar Isra bainal Masjidil Harami wal Masjidil Aqsa. Kemana hu itu kembali? Itu sumber tafsir yang tidak pernah habis dalam Al-Quran. Itu kembali kemana selalu jadi perdebatan. Seperti kata huwa di sini, huwa khairum mimma yajma'un, dia lebih baik dari apapun yang kalian kumpulkan. Di sini karunia Allah dan rahmatnya itu lebih baik dari apapun yang kalian kumpulkan. Bukankah yang kita kumpulkan juga karunia Allah, rahmat Allah? Jadi huwa yang dimaksud di sini mana? Gitu. Ada dua huwa itu. Yang pertama
dia gabungan dari fadlullah dan rahmatnya, gabungan dari kemuliaan, keagungan dan rahmat Allah Ta'ala, rahmatan lil alamin, yaitu baginda Nabi SAW. Beliau yang jauh lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Itu sudah pasti. Nabi itu jauh lebih utama dari apapun yang kalian kumpulkan. Itu sudah pasti. Dan yang kedua, kata huwa, dia kembali pada masdar dari fal yafrohu. Jadi atas karunia dan rahmat Allah itu hendaknya mereka bersukacita. Titik. Sukacita itu lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Nah, kata huwanya kembali kepada kata benda dari kata kerja. Hendaknya mereka berbahagia, hendaknya mereka bergembira, hendaknya mereka bersukaria. Bahagia itu, gembira itu, sukaria itu jauh lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Sekarang kita kumpulkan amalan, sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian datang saat karunia Allah Ta'ala yang paling besar, huwa, yang lebih baik dari apapun yang akan pernah bisa kita kumpulkan. Sukacita, kita akan kehadiran nikmat paling besar itu jauh lebih baik dari apapun yang bisa kita kumpulkan. Jadi memperingati maulid Nabi, memperingati hari lahir Nabi SAW, sebetulnya itu bekal teramat besar untuk perjalanan panjang kita ke alam keabadian. Kita selama ini memupuk bekal, nyicil dikit demi dikit. Kemudian Allah Ta'ala beri kesempatan supaya kita bersukacita. Fal yafrohu, dan hanya satu kali itu kata fal yafrohu digunakan dalam Al-Quran, tidak di awal, tidak di akhir. Seluruh Al-Quran perintah untuk bersukacita, berbahagia bagi kita hanya ada di ayat itu, dalam Al-Quran surat Yunus itu. Kata fal yafrohu tidak ada lagi di ayat-ayat yang lainnya, hanya satu-satunya itu. Kalau ditanya kapan kita harus bersukacita, itu sukacita baginda Nabi SAW. Termasuk sukacita itu adalah memuliakan anak-anak kita, memuliakan keluarga kita, bahagiakan mereka begitu rupa, sehingga kalau anak-anak bertanya, kalau biasanya kita marah-marah, kemudian kali ini kita tidak, sabar sekali. Mengapa? Ini hari lahirnya rahmatan lil alamin, supaya anak kita juga tahu dan belajar mencintai Nabi SAW, karena pada hari lahirnya Nabi dia diistimewakan, mereka diutamakan. Kita menahan diri kita, kita lebih bersabar, tidak mengeraskan suara kita, membahagiakan mereka, bersukacita. Kalau bisa bahagiakan anak-anak itu, bahagiakan keluarga, bahagiakan tetangga, bahagiakan sesama saudara. Pokoknya bersukacita aja. Dan kita akan melihat betapa sukacita itu jadi lebih baik dari apapun yang bisa kita kumpulkan. Kita bahagiakan sesama kita. Orang tanya, hari apa ini kok kami dimuliakan? Kita akan jawab, hari rahmatan lil alamin. Hari apa ini kok anak-anak itu bahagia? Ini hari rahmatan lil alamin. Sehingga khairum mimma yajma'un bisa kita resapi, itu lebih baik dari apapun yang bisa kita kumpulkan. Alan Nabi wa alihi salawat.